Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang, Ibu. Apa kabar di pertemuan pembelajaran kita siang hari ini? Baik. Oke, syukurlah semuanya baik. Mengawali pertemuan pembelajaran kita, Ibu minta Kakak Adik silakan memimpin kita dalam doa. Ibu dan teman-teman, saya berdoa ini dan pimpinan saya Katolik, yang lain mengisahkan nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Kakak Adik. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semua melalui absen. Najita. Baik, terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah hadir pada kegiatan pembelajaran siang hari ini. Untuk memulai dengan pembelajaran siang hari ini, supaya anak-anak kembali fokus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita, Ibu mengajak anak-anak semua untuk ice breathing. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat, luar biasa. Untuk pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial kita pada siang hari ini, kita akan membahas materi tentang rekayasa prompt. Pernah dengar kata prompt? Oke, ada yang tidak, ada yang pernah. Jika kalian bisa mengobrol dengan robot yang paling cerdas di dunia seperti AI, hal apa yang harus kalian lakukan agar dia bisa memberikan jawaban yang kalian inginkan? Oke, Casey silakan. Jika saya bisa mengobrol dengan robot yang paling cerdas di dunia seperti AI, hal yang saya lakukan agar dia memberikan jawaban yang saya inginkan adalah saya memberikan pertanyaan yang jelas, spesifik dan lengkap supaya AI bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan keinginan saya. Oke, luar biasa sekali jawabannya. Jadi ketika Anda ingin mengobrol dengan robot seperti AI, berarti Anda juga harus memberikan pertanyaan atau perintah yang jelas sehingga dia juga bisa memberi jawaban yang apa? Jelas. AI bisa membuat lagu, puisi, dan kode program. Menurut kalian, siapa yang mengontrol kreativitas AI? Apakah AI itu sendiri atau kita sebagai pemberi perintah? Oke, Adik silakan. Menurut saya, yang menurut kita AI itu adalah kita itu para manusia. Karena kita itu adalah manusia yang sebagai pemberi perintah kepada AI untuk melakukan sesuatu. Karena yang pertama, AI itu tidak mempunyai keinginan, emosi atau imajinasinya sendiri. Lalu yang kedua itu kreativitas ataupun hasil karya AI itu berasal dari kita manusia sendiri yang membuat kembali atau memberi perintah kepada AI untuk melakukan hal tersebut. AI hanya sebagai pelaksana, sedangkan ide itu dari kita. Jadi manusia yang mengontrol AI bekerja untuk menciptakan kreativitas yang kita inginkan. Jadi kalau Anda minta di AI, hasilnya tidak sesuai dengan keinginan Anda jangan marah AI. Yang salah bukan AI, yang salah adalah kita yang memberi perintah. Mungkin memberi perintahnya tidak jelas, sehingga jawabannya juga seadanya. Sudah pernah Anda menggunakan ChatGPT? Sudah. Oke, berarti sebenarnya prompt Anda sudah tahu gitu. Kalian semua pasti punya smartphone atau HP, ya? No? Ya. Nah, di mana saat Anda mencari di Google, mengapa ketika Anda ketik kata kunci atau perintah gambar pohon dan burung memberikan hasil yang berbeda dengan ketika Anda mengetik kata gambar pemandangan pohon tua raksasa dengan akar yang menjalar luas di hutan mistis. Dari kata kunci yang Anda pakai untuk berkomunikasi dengan AI atau ChatGPT atau Gemini, pasti hasil yang diberikan berbeda. Coba buka ChatGPT atau Gemini, silakan. Yang pertama, coba Anda ketik perintah gambar pohon dan burung. Kira-kira hasilnya seperti apa yang ada di laptop Anda? Kita lihat sama-sama di sini. Oke, ini pohon. Ada yang sudah muncul di situ? Sudah? Sekarang masukkan kata kunci yang kedua. Oke, ini hasilnya sama. Gambar yang ada, ternyata ketika kita menggunakan kata kunci yang sederhana, tidak detail, pasti hasilnya juga seperti itu. Tapi ketika kita menggunakan kata kunci yang detail, lengkap, berarti AI juga akan menghasilkan gambar seperti yang kita inginkan. Menurut Anda, gambar tadi mana yang lebih bagus? Yang kedua. Dari dua gambar tadi, ternyata ada dua contoh prompt. Ada prompt yang buruk dan ada prompt yang baik. Prompt yang buruk itu artinya kalimat perintah yang digunakan itu adalah kalimat perintah yang sangat sederhana dan apa adanya. Kalau prompt yang baik itu kalimat perintah yang kita pakai untuk ngobrol dengan AI adalah kalimat perintah yang jelas, detail, sehingga dia bisa menghasilkan yang lebih lengkap. Dari kedua contoh prompt tadi, perbedaan antara gambar yang biasa dan gambar yang luar biasa tadi ini bukan pada kemampuan AI, tetapi pada kemampuan manusia atau kita yang
ya, prompt itu adalah perintah atau instruksi yang kita berikan ke AI supaya AI tahu apa yang harus dibuat dan harus dijawab. Iya, terima kasih kamu katakan. Jadi secara sederhana, prompt itu artinya perintah atau instruksi yang kita berikan kepada AI, salah satunya ChatGPT, Gemini, Canva AI. Terus mereka menjalankan perintah yang kita minta. Sehingga hasilnya seperti apa? Yang salah bukan AI, yang salah adalah kita yang salah memberi perintah sehingga tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ada 4 pilar prompt ini yang sebagai panduan untuk Anda menyusun prompt yang benar sehingga bisa membantu Anda untuk membuat prompt di saat Anda menggunakan ChatGPT atau Gemini dan aplikasi AI lainnya. Nah, di LKPD itu Ibu minta Anda untuk membuat skrip cerita anak. Yang pertama tentang kelinci dan kura-kura, yang kedua itu adalah tentang gajah dan semut. Kita menggunakan 2 aplikasi, yaitu aplikasi ChatGPT atau Gemini, dan juga yang kedua itu adalah aplikasi apa? Canva AI. Nah, sekarang kita uji coba satu. Jadi Anda bisa buat cerita ini, mau pasang musik juga boleh, tapi kita fokus ke prompt. Yang pertama, dibuat dulu promptnya menggunakan ChatGPT atau menggunakan Gemini. Setelah itu Anda buat buku cerita, gambar buku ceritanya menggunakan Canva AI. Baik, silakan berdiskusi. Tadi prompt yang Anda masukkan itu apa? Oke, terus hasil yang akan mau buat di aplikasi Canva. prompt gambarnya sudah bagus. Iya. Prompt yang Anda gunakan setelah itu masuk ke Canva. Di sini kami membuat cerita anak yang berjudul The Rabbit and the Turtle. Nah, cerita ini kami buat menggunakan Canva. Pertama, kami menulis prompt dulu di ChatGPT. Setelah itu, kami menaruh promptnya dengan tuliskan cerita pendek anak tentang kisah kelinci dan kura-kura dengan menggunakan 4 pilar prompt, yaitu role, task, konteks, dan format, dan tuliskan prompt gambar setiap adegannya. Dari sini kami mengcopy bagian promptnya, lalu kami masukkan di Canva. Setelah itu, kami mulai memproses dan jadilah cerita anak. Oke, ceritanya berjudul The Rabbit and the Turtle. Di sebuah hutan ceria, seekor kelinci terkenal sangat cepat tetapi juga sangat menyombongkan diri. Ia selalu mengejar hewan-hewan yang berjalan lambat, terutama kura-kura yang selalu tenang dan sadar. Suatu hari, kelinci menantang kura-kura lomba lari sambil tertawa meremehkan. Kura-kura menerima tantangan itu dengan senyum lembut. Semua hewan berkumpul untuk menonton perlombaan yang tidak biasa itu. Saat lomba dimulai, kelinci langsung berlari kencang dan meninggalkan kura-kura jauh di belakang. Merasa tak mungkin kalah, kelinci tidur di bawah pohon besar. Sementara itu, kura-kura terus berjalan perlahan, tapi tidak pernah berhenti. Ketika kelinci bangun, ia terkejut melihat kura-kura hampir mencapai garis finish. Ia berlari secepat mungkin, tetapi sudah terlambat. Kura-kura menangkan lomba dan kelinci belajar untuk tidak sombong lagi. Jadi di sini kami merasa bahwa AI itu sangat membantu di kehidupan kita sehari-hari karena dapat membantu kita untuk membuat cerita dengan lebih mudah. Sekian dari presentasi kelompok kami, terima kasih. Terima kasih kelompok 3 yang sudah mempresentasikan cerita bergambar menggunakan ChatGPT dan Canva AI dengan judul apa tadi? Kelinci dan kura-kura. Ternyata setelah Anda menggunakan prompt yang bagus, terus Anda meminta AI untuk mengerjakannya, dia memberikan skrip yang jelas atau skenario cerita yang jelas, Anda bisa menghasilkan apa? Cerita bergambar yang cantik seperti yang dikerjakan oleh kelompok 3. Kesimpulan dari pembelajaran kita tentang rekayasa prompt hari ini. Oke, silakan Keisha. Jadi rekayasa prompt adalah seni sekaligus ilmu. Jangan takut untuk bereksperimen karena setiap kata yang kamu ubah adalah langkah menuju penemuan baru. Oke, kelompok 4 silakan. Jadi bahasa yang tepat adalah kunci menuju pengetahuan tanpa batas. Asal kata-katamu dan dunia informasi akan terbuka untukmu. Oke, terima kasih. Demikian asal kata-katamu, maka dunia informasi akan terbuka untukmu. Di era digital ini, pastikan Anda lebih banyak berliterasi dan beriterasi, sehingga prompt Anda menjadi prompt yang luar biasa, yang membantu Anda untuk menjelajahi dunia digital atau membantu Anda untuk bisa berkomunikasi dengan AI untuk membantu Anda dalam berbagai tugas-tugas Anda. Terima kasih untuk semangat belajar anak-anak semuanya.